temanya saya ganti begini. Keluarga adalah terang bagi dunia. Jadi ya, keluarga itu adalah terang bagi dunia ini. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kita belajar hari ini temanya, keluarga itu menjadi terang, harus menjadi terang bagi dunia ini. Kenapa? Sebab kalau dunia tidak diterangi, maka dunia ini pasti gelap. Betul ya saudara? Ternyata memang di Alkitab tidak ada ayat lain atau firman lain yang memberitahu kita terang itu keluarnya dari mana. Jelas Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan kita yang mengikut Tuhan Yesus itu berjalan di dalam terang, dan kita pun adalah terang dunia. Kita semua masih ingat Matius 5. Kita garam dunia, kita terang dunia. Berarti tanpa kita, dunia dalam kegelapan. Saudara, kita mendengar kata gelap saja, langsung pikiran kita itu sudah membayangkan yang macam-macam. Betul ya? Anak-anak rata-rata nggak suka gelap. Anak-anak itu suka terang. Nah, di dalam Yesaya pasal 60, Tuhan berkata begini. Yesaya pasal yang ke-60, mulai ayat yang pertama. Ya, Yesaya pasal yang ke-60. Lihat mulai ayat 1. Ya. Judulnya Kemuliaan Sion yang akan datang. Kalau saudara membaca kitab Yesaya dan ada kata Sion, maka langsung itu artinya gereja. Nah, kata gereja dalam perjanjian baru itu pasti bicara keluarga. Saudara, ini keren Alkitab kita ini. Keluarga dengan gereja itu satu kesatuan. Saya ulangi ya, keluarga dengan gereja, gereja dengan keluarga itu satu kesatuan. Keluarga nggak bisa dipisahkan dari gereja, gereja nggak bisa dipisahkan dari keluarga. Karena itu satu. Jadi dalam kitab Yesaya, kalau Papa bicara gereja atau Sion, itu pasti bicara keluarga. Maka kalau kita baca judul dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, Kemuliaan Sion yang akan datang, maka saya berani berkata, kemuliaan gereja yang akan datang. Nah, kalau bicara kemuliaan, ya semua orang di agama apa saja, ya kalau mendengar kata kemuliaan, mulia, glorious, itu pasti mikirnya cahaya, itu pasti. Tidak ada orang bicara kemuliaan itu mikirnya gelap, tidak. Jadi gereja dan atau keluarga itu adalah cahaya bagi dunia ini. Ayat 1. Bangkitlah. Nah, jadi yang disuruh bangkit siapa? Gereja dan keluarga. Bangkitlah gereja, bangkitlah keluarga. Ada apa? Menjadi teranglah. Sebab terang keluarga, terang gereja datang. Dan kemuliaan Yahweh terbit atas gereja dan atas keluarga. Wih, ini seru sekali. Kenapa? Sebab. Saudara perhatikan ayat 2. Sebab. Ada apa? Wih, ngeri. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Yahweh terbit atasmu keluarga, terbit atasmu gereja, dan kemuliaan Yahweh Tuhan menjadi nyata atasmu keluarga, atasmu gereja. Jadi sesungguhnya dunia dalam kegelapan yang mengerikan dan kekelaman. Wih, ngeri sekali. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu,
keluarga, gereja dan raja-raja akan datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Coba baca terjemahan lain, ayat yang kedua. Ini dunia sekarang dalam ketakutan. Saudara, hari ini viral. Hari ini loh ya, viral tentang perang yang akan datang antara Amerika, Tiongkok, lalu Indonesia gabungan. Wih, hari ini viral di sosial media. Bagaimana nanti? Lalu berita bahwa Indonesia sudah menetapkan selamat tinggal Amerika dan mulai bergabung dengan Tiongkok. Udahlah, itu urusan mereka. Yang masalah Afghanistan belum beres. Muncul lagi hal baru. Wih, ngeri sekali. Lihat yang di Myanmar belum selesai. Sejak 1 Februari yang lalu kudeta itu. Kasihan, penderitaan ada di mana-mana. Pengungsi ada di mana-mana. AYT, sebab sesungguhnya kegelapan akan melingkupi bumi. Dan kegelapan yang pekat melingkupi bangsa-bangsa. Akan tetapi Yahweh akan terbit atasmu keluarga. Terbit atasmu gereja. Dan kemuliaannya akan terlihat atasmu gereja. Atasmu keluarga. Ya. BS, bumi diliputi kegelapan. Bangsa-bangsa ditutupi kekelaman. Tetapi terang Yahweh terbit di atasmu keluarga. Terbit di atasmu gereja. Cahaya kehadiran Yahweh Tuhan menjadi nyata di atasmu keluarga, di atasmu gereja. Ayat 3. Berapa terjemahan ini? Masih Yesaya pasal 60 ya saudara. Biarlah Roh Kudus menolong kita. AYT. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu gereja. Bangsa-bangsa datang kepada terangmu keluarga. Dan gak cuma bangsa-bangsa, raja-raja akan datang juga kepada cahaya yang terbit padamu keluarga. PS, bangsa-bangsa datang berduyun-duyun ke terangmu keluarga. Raja-raja tertarik oleh cahaya yang terbit bagimu. Oke? Apa yang muncul di benak saudara kalau membaca Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 ini? Pasti jawabannya macam-macam. Tapi saya mau katakan, dengar ya. Saya beri pertanyaan dan tolong saudara jawab. Yang di Facebook, yang di Instagram, yang di Zoom. Kira-kira kalau setan-setan dan neraka mendengar Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kira-kira setan-setan itu akan bagaimana? Tolong saudara chatting, tulis. Kita akan diskusi. Ya, kalau terang itu terbit atas keluarga. Dari Palembang langsung. Setan transmigrasi ke Mars. Ya, setan gak ada lagi di dunia. Ayo, apalagi nih? Mana yang di Zoom? Ya, yang di Facebook, Instagram. Jadi kalau setan-setan membaca Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, gemetar ketakutan, ya. Benaya, saya nggak tahu dari mana. Betul. Weh, setan kabur dari Balikpapan. Betul. Dari Balikpapan setannya cemburu. Iya. Apalagi setan pusing. Iya. Di Instagram, setan nih, di Facebook, setan lari terbirit-birit. Setan gemetar. Ya. Wih, pokoknya setan gak suka. Nah, setan mengkeret katanya. Ya, setannya kayak cacing kepanasan. Tunggu dulu. Mikir gak? Gara-gara Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, setannya seperti itu. Ketakutan, ngacir, terbirit-birit, transmigrasi, semua tadi ngacir. Ya, di Instagram, setannya nganggur gitu ya. Saya tanya bingung mau kemana? Oke, saya jawab bukan itu. Bukan. Justru setan akan melawan saudara. Ini loh masalahnya. Wow, dari Munchen. Tidak, setan gak menyerah. Malah melawan. Tolong perhatikan, ini yang saya temukan.
Maka itu tema ini saya ganti. Bukan menjadi terang dalam keluarga. Salah. Kitanya keluarga itu yang sumber terang bagi dunia. Setan susun strategi baru. Betul, ada yang komen dari Singapura ya, ini akan lebih jahat setan. Betul. Saudara dengar. Setelah setan tahu Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Dengar baik-baik. Maka setan berusaha menghancurkan sumber terang itu. Dengarkan. Setan, oke, ini saya belum kenal Daniel Handaka. Setan akan mengerahkan senjata pamungkasnya dari Alabama. Makin jahat, betul. Setannya marah. Dari Singapura akan lebih jahat. Saya nggak kenal. Siapa Kandai. Setannya semakin memberontak. Setannya marah. MPS, apa saya nggak tahu namanya, ini aneh sekali. Oke, maaf. Saudara, maka itu, dengarkan, setan berhasil menghancurkan sumber terang. Siapa itu? Keluarga. Keluarga dihancurkan. Saudara, seperti kebanyakan saudara yang belum tahu ya, supaya tahu hari ini. Sejak hari Jumat malam, saya dengan 3 anak saya, kami berempat tiba di Jakarta dari Amerika. Maka kami menjalani karantina di salah satu hotel di Jakarta. Nah, Jumat malam tiba, Sabtu pagi kami tes PCR. Nah, kemarin malam kami dapat hasil bahwa hasilnya negatif. Puji Tuhan. Nah, setelah kami tahu hasil negatif, maka hari ini beberapa anak-anak saya datang untuk kunjungan, cerita-cerita jadi dari tadi pagi sampai sekarang ini ramai di tempat karantina kami. Karena kebetulan salah seorang anak kami dari Balikpapan memberkati kami bisa dapat 1 apartemen di hotel ini. Jadi cukup besar, dapurnya besar, ruang tamunya besar. Ada 2 kamar, ya 1 master bedroom, 1 kamar dengan 2 tempat tidur queen. Pokoknya besar, ada bisa ramai. Nah tadi ini sebelum mulai ada 3, jadi 6 kami ya di ini. 7 ramai. Dari pagi tadi kami bergurau, kami guyonan. Saudara, saya percaya semua kita pernah mengalami pertemuan dengan teman-teman. Guyon ini, gurau ini. Seperti tadi kita mau mulai, maaf ya, yang baru gabung. Tadi kaget-kaget, kok bisa guyonan rame dengan semua anak-anak. Saya harap cerita ini menyadarkan setiap kita. Saudara-saudara yang kerja di kantor, seharian bisa guyon-guyon sambil kerja bersama teman-teman. Kalau makan siang, rame-rame dengan teman, bisa bergurau. Saudara di hari libur atau weekend, akhir minggu, saudara bisa kumpul teman-teman rame, gurau. Senang bukan? Pertanyaannya. Kapan terakhir kali suami istri bisa bergurau dengan anak-anak di rumah? Hari ini, istri saya, lebih dari 4 kali sempat telepon. Karena ada berapa hal yang mau dikerjakan. Dan anak-anak dengar waktu kami telepon. Kami tertawa, kami bergurau. Senang sekali. Saudara, jangan membayangkan keluarga itu sumber terang bagi dunia. Itu jangan membayangkan, itu keluarga rohani. Yang tiap hari kerjaannya berdoa, kumpul, baca Alkitab, doa puasa. Pak suami main musik, gitar, menyembah Tuhan. Tidak. Itu malah keluarga menakutkan. Maaf. Tapi keluarga yang menjadi terang. Itu suami istri sering bergurau. Dengan anak-anak juga ramai. Tolong ya rekan-rekan, saudara-saudara.
Kapan terakhir kali keluarga saudara ada canda, ria, tawa, bergurau? Itu indah loh saudara, indah. Maka itu hari ini saya terhibur. Gantian beberapa anak saya datang. Puji Tuhan untuk itu. Nah nanti kalau kami 2 hari terakhir sebelum kami keluar harus di PCR lagi. Ya walaupun bayarnya begitu. Ya, oke, dari Nabi Re bilang barusan kami bergurau di rumah. Puji Tuhan untuk itu. Ya, ini ada komen dari Yosua Andik Santoso. Tuhan kita juga suka bergurau, betul. Senang papa itu suka bergurau. Ya, baru kemarin saya nggak tahu siapa ini. Ya, Kirsting. Ayo, tiap hari saudara, tiap hari. Percayalah. Kalau suami istri, anak-anak, suami istri, papa mama suka bergurau, setan itu nggak berani masuk ke keluarga kita. Oke, woi ini cucu saya, Abi, hebat loh kamu bisa berkata ini, opa bangga sekali, cucu saya bisa ngomong. Sebagai keluarga Kristen, jadikanlah keluarga kita sebagai sumber cahaya kasih Tuhan yang menerangi dunia, terutama sesama yang ada di sekitar kita, betul. Ya, oh ada yang kontak, ada yang ngomong hampir tiap hari bergurau, puji Tuhan. Maka kalau kita bisa bergurau itu menyenangkan sekali. Saudara, keluarga kita bisa penuh dengan tawa, ria, canda, guyonan, gurauan, macam-macam. Itu cuma satu penyebabnya. Apa itu? Saling mengampuni. Maka itu ketika hal kecil, tolong dicatat, ketika hal kecil terjadi dalam hidup suami istri, hal kecil, dengar baik-baik. Ketika hal kecil terjadi dalam hidup suami istri, lalu hal kecil itu memantik api kecil. Kecil-kecil semua loh. Tapi jangan anggap enteng, pantikan api kecil. Dalam hidup suami istri itu jadi neraka untuk anak-anak. Saya percaya semua kita setuju. Ada komen. Kehangatan dalam rumah tangga sangatlah penting dibanding materi, betul. Oke, kembali cucu saya dari Malang ini komen. Sebelum kita bisa menjadi terang dunia, mulailah dengan menjadi terang di dalam keluarga. Setuju, Abi? Luar biasa. Itu dia. Ada yang komen, saya hidup sendiri di kos, tidak ada yang diajak guyon. Kalau saya tertawa sendiri dipikir saya stres. Salah. Kalau lagi sendiri, ya sendirian. Tapi kan bisa ada waktu untuk bertemu teman-teman yang lain. Jadi tetap bisa jadi berkat. Ya, nggak boleh egois. Kan nggak mungkin seharian di kamar terus. Saudara, jadi kita harus tahu bagaimana kita jadi berkat. Maka itu suami istri, sumber sukacita kita, sumber tawaria kita. Bukan karena uang banyak, bukan karena deposito, bukan karena satu, catat. Sumber sukacita kita dalam keluarga itu cuma satu. Ketika kita selalu, terus mengampuni. Jadi hal-hal kecil yang terjadi antara kita berdua suami istri, langsung ampuni. Ini saya beri kesaksian. Ya, dari Sumba, bercanda gurau itu indah, betul. Maka itu suami istri, udahlah ampuni. Awas, kalau yang punya peliharaan ya, saya harus ngomong terus terang. Kalau saudara punya peliharaan biasanya anjing ini, saudara bisa lebih bercanda dengan anjingmu daripada dengan suamimu atau istrimu. Harus bertobat. Berarti itu salah. Masa dengan anjingnya bisa bergurau, dengan pasangannya tidak? Ayo, periksa hidup ini. Betul, ada komen dari Nabi, banyak uang berlimpah, tapi saat ribut terus suami istri, anak sia-sialah. Betul, anak-anak akan menderita dengan semuanya itu. Saya cerita pengalaman saya. Oh, terima kasih Dr. Nino Bais.
anak-anak menjadi bahagia, berprestasi, dan menjadi cerdas ketika papa mamanya bisa hidup harmonis, bercanda, dan mengampuni. Setuju. Maka itu suami istri, tolong ya, mulai hari ini jangan si kunyuk itu mencuri pengampunan dari hidup pernikahan kita. Jangan. Karena itu penting sekali. Ayo suami istri, buktikan itu sukacita kita bergurau. Karena ada pengampunan. Masa dengan teman-teman kita bisa bergurau, tapi begitu pulang ke rumah kita jadi orang aneh, jadi aliens. Untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita kok kita jadi aneh. Siapa yang pulang kantor langsung masuk ke kamarnya sendiri-sendiri, nggak tegur sapa. Ayo bertobat. Ciptakan surga di dalam pernikahan kita. Itu bisa menjadi terang. Nah, saya cerita pengalaman saya. Ini tahun 80-an. Waktu saya masih jadi gembala ya di salah satu tempat, salah satu gereja. Nah, saya mulai melihat ada yang aneh di dalam jemaat. Tapi saya nggak bisa mendeteksi. Wih, saya mencari rasa aneh kalau ibadah itu ya. Tapi saya nggak ketemu-ketemu. Gimana ya? Nah, terus saya minta hikmat. Papa beri saya hikmat. Ya, waktu itu saya belum menikah, saudara. Ya, tiba-tiba Roh Kudus bilang. Karena gini, saya ngomong. Satu-satunya cara buat saya bisa kenal jemaat saya per keluarga, yaitu kalau saya bisa nginap di rumah mereka setiap malam satu keluarga satu. Ya, tapi nggak lucu dong. Masa gembalanya yang nginap di rumah jemaat mau ngapain? Saudara, betul. Kalau suka bergurau menjadikan tubuh itu sehat. Oke, Pak Sitorus, ya ini anak saya di Gorontalo. Doa tidak dijawab oleh Tuhan kalau hidup suami istri tidak akur. Benar. Kalau suami menyakiti istri maka doa akan terhalang. Semua kita harus saling mengampuni. Nggak mungkin, bukan saya harus nginep di rumah jemaat ganti-ganti, nggak lucu, hanya untuk mengetahui. Tapi kalau sampai hanya satu malam saja pendetanya nginep di rumah jemaat, saya tanya, bisa nggak jemaatnya main sandiwara karena tahu gembalanya nginep? Bisa, begitu. Nah, maka saya minta hikmat. Terus gimana dong untuk kita bisa menyadari? Saya sebagai gembala bisa tahu. Tuhan jawab, Daniel, dekati semua anak jemaat. Jadikan agen mata-matamu. Oh ya? Gimana ini anak jemaat jadi agen mata-mata? Saudara, luar biasa. Lalu saya dekati ya hampir semua anak jemaat. Saya bilang, mulai besok kamu jadi mata-matanya Om ya. Wih, anak-anak seneng toh kalau diajak main perang-perangan. Ya anak-anak seneng bukan kalau diajak main seperti itu. Gimana Om? Mata-mata bagaimana Om? Tapi janji ya, jangan sampai papa mama tahu. Saya bilang, apa Om? Kamu mulai besok jadi mata-matanya Om. Siapa yang di mata-matanya Om? Ya papa mama. Tapi saya bilang jangan bilang loh ya. Ya saudara, awas, jangan dipikir negatif. Saya beri tugas, 3 tugas pada anak-anak jemaat. 1, tolong catat ya, dalam seminggu atau sebulan papa mama itu bertengkar berapa kali. Saya suruh mereka catat. Pertanyaan 1B, ini tadi 1A. Tolong catat, kalau papa mama bertengkar itu gara-gara apa? Saudara, ini baru pertanyaan nomor 1. Percaya enggak? Anak-anak itu semangat, saudara. Saya juga sampai kaget. Loh, kok ternyata anak-anak ini semangat dikasih tugas gembalanya untuk mata-matai papa mamanya sendiri. Semangat mereka. Om, siap Om, siap. Pokoknya mereka senang. Saya yang jadi bingung. Kok kalian senang? Nggak tahu lah, pokoknya mereka senang. Yang kedua, saya minta mereka mata-matai. Dalam sebulan,
Papa mama makan bersama berapa kali? Itu penting loh saudara. Saya beri tugas anak-anak. Berapa kali dalam sebulan kalian lihat papa mama makan bersama? Pertanyaan 2B. Waktu mereka makan bersama, kalian perhatikan apa yang kalian dengar waktu papa mama makan bersama. Wih, mereka semangat lagi. Pertanyaan ketiga. Tolong dicatat. Berapa sering kalian lihat papa mama di rumah ngerjakan apa-apa itu bersama? Misalnya nyuci baju, nyuci piring kotor semuanya. Pokoknya apa-apa kerjaan bersama lah. Itu penting. Saudara, saya tidak menyangka anak-anak antusiasnya luar biasa. Sebelum, ini dari Amsterdam. Hoe gaat het met u, mevrouw Suteja? Senang sekali ya, Mira bisa ketemu. Ini teman saya dari Jerman tahun 83 yang lalu. Saudara, saya nggak membayangkan sebelum saya dapat jawaban dari anak-anak jemaat itu untuk memata-matai papa mamanya. Saya yang sibuk sendiri, ya lagi sekali waktu saya belum menikah, jadi saya nggak bisa membayangkan. Tapi timbul pertanyaan di hati saya, loh kok anak-anak ini antusias benar dikasih tugas gembalanya untuk memata-matai papa mamanya. Saudara, saya menangis ketika Roh Kudus memberi jawaban. Karena papa mama yang rajin bertengkar, tolong dicatat. Papa mama yang rajin bertengkar itu membuat neraka di rumah. Korban pertama neraka yang diciptakan oleh papa mamanya adalah anak-anak kepanasan di rumah itu. Wih, ngeri sekali. Pantesan mereka antusias ketika saya beri tugas mereka untuk memata-matai papa mamanya. Dengan 3 tugas tadi. Yang baru bergabung bisa diulang nanti di rekaman Facebook, Instagram. Akhirnya waktunya tiba. Anak-anak mengumpulkan tugasnya. Dan ketika saya membaca hasil mata-mata mereka memata-matai orang tuanya, hancur hati saya. Hancur. Menangis saudara. Hanya sedikit sekali yang saya nantikan dari jawaban anak-anak itu. Saya sedih. Oke, saya jelaskan. Oh, maaf, iki saya sempat. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama hasilnya, saudara. Ternyata papa mama sering bertengkar. Ada yang menyebut tiap hari Ada yang menyebut seminggu sekian kali Sedih saudara. Papa mama dengar ya. Saya pernah memberikan kesaksian. Waktu itu Yeremia Rim masih hidup, hamba Tuhan hebat ini. Kami membuat angket kuesioner kepada ratusan anak-anak dari keluarga-keluarga yang kami kenal. Salah satu hasilnya adalah begini. Kami beri pertanyaan mereka. Tolong perhatikan. Jadi buat kalian, ini pertanyaan yang terakhir dari angket kami untuk menilai bagaimana suasana keluarga itu. Jadi menurut kalian anak-anak, kalian lebih suka melihat papa mama ada di rumah tetapi tidak berfungsi. Karena papa mamanya rajin bertengkar. Atau lihat. Atau ini kuesioner, sorry, pertanyaan buat anak-anak. Atau kalian lebih suka melihat kuburan papa mama. Wih, waktu pertanyaan itu, jadi ada 2 psikolog yang nemanin kami. Yeremia setuju, tapi saya kaget.
Jawab karena gini, hei, ini pertanyaan apa? Masa anak-anak diberi pertanyaan? Jadi menurut kalian lebih suka melihat kuburan papa mama atau melihat papa mama ada di rumah tapi nggak berfungsi sebagai papa mama? Nah, kan saya protes. Loh, jadi masa kita mengharapkan papa mamanya anak-anak meninggal? Yeremia berkata, Den, dengar dulu. Kita belum tahu hasilnya. Ayo. Saudara, jawaban anak-anak mengagetkan. Hampir 80% loh, saudara. Maka itu jawaban anak-anak itu merubah konsep pelayanan saya. Jadi bagi saudara-saudara yang tahu pelayanan saya, pelayanan kami suami istri, kenapa kami lebih banyak memperhatikan anak-anak? Kenapa Tuhan berikan kami hati untuk bisa mengerti, menerima anak-anak yang disakiti dalam keluarga? Kenapa? Ini jawaban mereka. Hampir 80% koresponden kami menjawab, kami lebih suka melihat kuburan papa mama. Daripada papa mama gak berfungsi. Mudah-mudahan kalau ada papa mama ikut mendengar pelajaran ini, bertobatlah hari ini. Sebelum anak-anakmu yang masuk neraka gara-gara kelakuanmu berdua yang tidak saling mengampuni. Anak-anak capek kalau lihat papa mamanya berantem. Apalagi hampir tiap hari. Neraka. Papa mama, saya mewakili anak-anak. Stop papa mama bertengkar terus, kami capek. Ada yang bersaksi di Instagram, betul. Kalau ortu ribut terus, anak-anak tersiksa. Saya pernah melewatinya. Ayo kita bertobat, papa mama. Jadi cuma satu hal kok. Ampuni. Suami ampuni istri. Istri ampuni suami. Sebagaimanapun. Ya tapi ini begini. Nah, kalau sekarang meledak, itu karena sudah lama numpuk tidak mau ngampuni. Aduh, ini maafkan saya. Saya tidak bisa untuk memberi pelajaran bagaimana cara mengampuni. Maaf ya karena waktu. Ya ampuni. Kita juga sering salah. Oke lah sedikit ya saya ngomong. Supaya suami istri bisa mengampuni. Ya, ini penemuan saya dari firman Tuhan. Saudara, kenapa kita sulit mengampuni? Dengar ya. Mengapa kita sulit mengampuni? Karena kita nggak suka kalau ada orang berbuat salah. Betul? Iya. Semua orang pasti nggak suka kalau ada orang berbuat salah. Tuhan juga tidak suka kalau kita berbuat salah. Dengar baik-baik. Sebelum kita menuntut orang lain, termasuk pasangan kita. Tolong jawab pertanyaan saya. Sebelum kita menuntut orang lain, termasuk pasangan kita, untuk tidak boleh berbuat salah. Tolong jawab ya semuanya. Semuanya. Berani nggak saudara dan saya menuntut diri sendiri dulu untuk tidak boleh berbuat salah? Tolong jawab. Saya ulangi. Jangan pura-pura nggak ngerti ya. Awas. Semua kita nggak suka kalau disalahi orang dan ada orang bersalah. Betul, saya setuju itu. Tapi masalahnya,
Beranikah kita menuntut diri sendiri untuk jangan berbuat salah sebelum kita menuntut orang lain untuk jangan bersalah? Tolong jawabannya, saya tunggu di Zoom, Instagram, Facebook. Tidak berani. Makasih Amos, kamu jujur, Papa senang sekali. Ayo yang lain, jangan sombong. Berani nggak? Ada yang berani nggak? Mana? Yang di Facebook? Facebook, Instagram belum. Puji Tuhan, rekan saya Mbak Tuhan, Pak Jeffrey, tidak berani. Tidak berani, sebab saya sering bersalah. Tidak berani, betul. Nggak berani, ya. Aduh. Terima kasih kita semuanya jujur. Nah, saudara, saya punya 2 pilihan jawaban. Tolong jawab. Kalau kita masing-masing sadar, tidak berani menuntut diri sendiri untuk tidak berbuat salah. Saya ulangi, kalau saudara dan saya sadar, tidak berani menuntut diri sendiri untuk berbuat salah. Saya tanya, dengan 2 jawaban pilih 1. Tapi kita berani menuntut orang untuk tidak boleh buat salah. Maka kita ini orang kejam atau orang biadab. Dua-dua sama jeleknya. Tapi saya minta saudara jujur milih. Saya ulangi, kalau kita semuanya sadar, tidak berani menuntut diri sendiri untuk tidak bisa berbuat salah, tapi berani menuntut orang lain untuk tidak bersalah. Tolong jawab, kita ini kejam atau biadab? Dari Nabi Ri sudah jawab, biadab. Ya, saya nggak tahu siapa itu Ivana, kejam. Ya, Balikpapan, biadab. Ya, dari Cirebon, biadab. Ya, Lampung, nggak boleh kedua-duanya, harus milih salah satu. Belajar mencoba mengampuni, ketimbang hati kesel terus, betul. Tapi kalau saya mengampuni, hati nggak akan kesel. Saudara, maka jawabannya kita ini orang biadab, bukan kejam. Kejam itu masih bisa ditoleransi, biadab itu neneknya kejam. Nah, semua kita setelah mengerti fakta ini. Jadi suami gak ada alasan kita gak bisa ngampuni istri kita. Hai istri, gak ada alasan gak bisa ngampuni suamimu. Karena semua kita ini tidak bisa menuntut diri sendiri untuk gak bisa salah. Maka itu seharusnya kalau kita tahu pasangan kita salah, langsung tertawa. Loh, bukan mentertawai dia salah, tidak. Apa yang kita tertawakan? Diri sendiri. Akhirnya kita berkata, ternyata kita sama ya, suka buat salah. Lah kan jadi senang, tidak menuntut. Keren ya? Nah ini yang membuat anak-anak kita bahagia di rumah. Karena papa mamanya saling mengampuni, tidak menuntut. Tuhan tolong kami semua. Mudah-mudahan dengan apa yang saya jelaskan lewat firman Tuhan ini untuk mengampuni. Suami istri, sahabat, pertemanan, mari kita saling mengampuni, saling mengampuni. Hari ini saya dapat anak lagi. Anak ini tukang cukur. Bulan yang lalu, Juli ya, September saya lupa. Salah seorang anak saya, ya, dia lagi cukur. Nah itu, maka itu anak-anak saya ini senang punya anak-anak yang bisa nuruti. Ya kok sama, ya betul ya dari Alabama. Nah anak saya ini ketika dicukur oleh orang ini, masih muda. Hatinya tergerak. Sambil cukur, anak saya ini ngajak ngomong. Nah, puji Tuhan, cukup sukses usahanya anak saya ini. Selesai dia cukur, dia cerita ke saya sambil terharu. Pap,
tolong ya layani. Kalau dia mau kuliah, nah ini ada yang komen, loh di karantina kok bisa dapat anak? Dengar dulu ceritanya. Tadi malam, saya akan baca ini ya. Mungkin kalau Ari bisa masukkan ke Zoom ya Ari, biar dibaca. Atau ke Facebook Aan. Ini kisah yang luar biasa saudara. Jadi gini loh, Kristo supaya tahu. Ya, jadi akhirnya anak saya itu cerita, Pap tolong layani. Oh ya siap. Saudara, tadi malam jam 9:30 saya mulai kontak dia, tukang cukur ini. Aduh, belum terlambat. Oke ya, bentar. Nanti ini supaya di-share. Ya, untuk kita semuanya selalu jadi berkat. Nah, bentar ya. Ya, anak ini pernah kuliah di Universitas Pamulang. Tetapi karena nggak bisa bayar, akhirnya dia putus. Nah, oke. Nah, tadi pagi, kemarin malam setelah saya telepon, tolong ya nak, besok saya tuh belum kenal siapa anak. Iya, jangan nggak kenal, nggak pernah ketemu. Tolong, besok kamu cari kampus mana yang masih buka. Ya, nah ternyata ada di Paramadina. Dia ingin ngambil fakultas hukum. Tadi pagi dia kontak saya, akhirnya saya suruh manggil papa. Kaget dia waktu dia tahu saya suruh dia manggil saya papa. Ternyata dia nggak pernah kenal siapa papanya. Jadi nggak tahu. Maka itu saudara baca ini ya. Ari tolong di-share. Ya. Aan, papa juga kirim ke kamu ya. Untuk bisa share di Instagram dan di Facebook. Wih, hebat sekali Tuhan itu saudara. Ya. Nah, terus saya bilang kepada anak saya yang dia cukur. Ini loh biayanya, saya bilang kamu cek. Karena anak ini langsung kirim biaya pendaftaran, biaya per semester semuanya itu. Cukup mahal. Satu semesternya 11 juta. Nah, anak ini kaget. Pak, mahal. Nah, saya nggak berani bilang silakan. Nah, terus saya suruh anak saya tanya. Ini loh biayanya. Nggak apa-apa. Pak, saya bayar. Wih, luar biasa. Maka itu saudara, untuk jadi berkat jangan tunggu punya uang dulu. Nah, saya juga mikir kalau satu semester bayar 11 juta. Karena tanggungan saya juga banyak. Tapi ada. Iya betul Steny. Sejak umur 3 bulan. Papanya nggak ada. Jadi dia nggak pernah tahu siapa papanya. Luar biasa sebentar. Oke. Ini yang baru ulang tahun pernikahan hari ini nulis. Jika ingin hidup dengan pasangan yang tidak pernah berbuat salah dan tidak akan berbuat salah, maka menikahlah dengan mayat. Haleluya. Betul itu. Karena mayat nggak bisa diajak bertengkar. Oke. Wih, ada yang komen keren, diberkati untuk terus memberkati bagi jiwa-jiwa demi kemuliaan Tuhan Yesus. Benar, memulihkan hati Bapa. Nah, saudara tadi pagi dia tuh ngomong, tanggal 11 Pak, itu terakhir pendaftaran. Wih, lalu tanggal 12 mulai kuliah. Kok bisa pas sekali ya? Wih, Tuhan tuh gak pernah terlambat, saudara. Jadi bagaimana, sudah di Instagram, saudara baca sendiri ya. Maaf, oh ya, tapi yang di rekaman audio gak bisa ikut mendengarkan. Ya pokoknya anak ini, saya sudah tanya Pak, kata mereka nggak bisa karena udah setahun lebih. Jadi anak ini saya suruh ngecek kembali ke kampusnya yang sudah 1 semester lewat belum bayar. Ternyata nggak bisa. Saya mulai ke aktif kuliah pas mulai pandemi, jadi awal 2020. Waktu itu gak ada biaya, terus saya ke Padang untuk jumpa saudara. Mulai dari situ nggak kuliah lagi. Terus saya bilang, nak jangan segan, anggap papa sebagai papamu ya. Ayo nak berjuang untuk berhasil. Papa dukung. Ya.
barber itu milik siapa? Ya saya tanya. Jadi ada kamar yang bisa jadi tempatmu ya nak. Terima kasih banyak Pak, saya terharu dengarnya. Ada bos saya Pak, saya hanya karyawan. Nggak ada kamar sih Pak. Kalau siap kerja dirapiin aja untuk tempat tidur. Nanti setelah tutup barbernya. Jadi kalau tidak bisa lanjut kuliah di Pamulang, kamu ingin kuliah di mana? Kalau di Pamulang kayaknya nggak bisa lagi Pak. Soalnya peraturan di kampus itu kalau sudah sempat mendaftar dan keluar, di kampus nggak bisa daftar lagi. Kalau rencana kuliah di mana masih kurang tahu Pak, bagaimana bagusnya. Nah saya tanya, masih ada kampus yang buka nak? Kalau daftar sekarang, nggak tahu Pak, ntar saya cek di Google. Kalau masih ada mana yang buka. Ya nak, cek sekarang. Ya besok WA Papa. Sungguh nak, jangan segan, telepon atau WA Papa. Perlu apa saja. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Besok saya chat Papa lagi kalau ada yang masih buka. Nah itu sudah tadi malam. Ya Pak, makasih banyak. Saya terharu banget Pak. Jujur, saya nggak pernah ngalamin kasih sayang orang tua. Apalagi seorang papa. Nah itu saya telepon. Loh, kemana papamu? Aduh, 3 bulan. Umur 3 bulan dia ditinggal. Aduh. Oke, ini anak saya Dr. Neno Bais. Pak, mungkin dia bisa menggunakan nilai-nilai mata kuliah yang sudah lulus dari kampus sebelumnya. Supaya tidak mulai kuliah dari awal. Oke, nanti Papi beri nomor dia ya Hari, kamu kontak. Nah ini kerjasama yang bagus anak-anak itu. Pak, saya sudah cari kampus yang semalam, yang masih buka pendaftaran, Universitas Waramedina, tanggal 11 ini batas pendaftaran. Nah itu saudara. Terima kasih ya sudah ditayangkan di Instagram, di Zoom, di Facebook. Jadi kapanpun dan bagaimanapun kita bisa jadi berkat. Luar biasa. Maka itu saudara jangan alasan untuk kita pelit. Tidak. Tapi kita harus jadi berkat buat orang lain. Oke, ini anak saya dokter ini. Coba kalau nggak dapat nanti kuliah di Mustopo saja. Nah, Hari anak ini pengen kuliah hukum. Karena di daerahnya daerah miskin. Dia melihat ketidakadilan. Oke ya Hari, Papi kasih nomor telepon dia. Ya. Nah dari kisah ini saya harap saudara semuanya bisa belajar bagaimana anak-anak kita itu kalau papa mamanya bahagia, anak-anaknya ikut bahagia. Kalau anak-anak bahagia karena papa mamanya bahagia, maka anak-anak itu akan jadi berkat untuk teman-temannya. Betul nggak saudara? Itu yang Tuhan cari lewat kita. Maka itu saya kembali lagi sebentar ke bagian pertama. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Itu dibenci habis oleh setan. Jadi satu-satunya sumber terang bagi dunia adalah keluarga dan gereja. Maka iblis berhasil membunuh, memadamkan terang itu. Maka itu gereja ribut terus. Sama seperti keluarga, ribut terus hobinya. Ini serangan setan. Maka itu ayo mulai hari ini saudara. Semua kita tetap saling mengampuni. Supaya dari keluarga kita, cahaya kemuliaan itu menerangi dunia, menerangi sekitar kita. Luar biasa. Oke, saya stop dulu. Saya ingin ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Ya, saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ini kebalik. Biasanya pertanyaan diberikan setelah kita selesai belajar. Nggak apa-apa yuk. Cepat waktunya. Baik yang di Zoom Instagram, silakan nulis ya. Yang di Facebook, Instagram nulis. Karena saudara nggak bisa bicara, nanti saya bacakan. Yang di Zoom, ada yang mau bertanya, semuanya. Nah, maka itu saudara ketika anak-anak itu jadi mata-mata saya. Wih, semangatnya luar biasa. Kenapa? Setelah saya temukan, sekian minggu setelah itu, wih, saya syok. Laporannya banyak. Bahkan saya nggak minta anak-anak itu ngirimkan laporan kepada saya tentang papa mamanya di rumah. Itu buat saya jadi semangat. Apa kesimpulannya? Ternyata anak-anak senang kalau papa mamanya nggak berantem. Terus suatu hari ada yang ketahuan.
Ditegur papanya, ternyata ketahuan jadi mata-mata gembalanya. Lapor ke saya sampai nangis, "Om, ketahuan Om, saya dimarahi." Akhirnya saya datangi papanya, "Kenapa kamu marah?" "Saya sengaja, supaya saya tahu sebagai gembala, keluargamu seperti apa." Seru. "Oke, ayo cepat, ada yang mau tanya. Ayo." Oke, ini ada yang beri kesaksian. "Aku juga besar dari keluarga yang kayak neraka waktu di masa-masa sekolah. Aku pernah saksikan papa kejar mama pakai parang. Aduh, sampai dilihat sama tetangga. Waktu itu aku masih kelas 2 SD. Sampai aku SMA, mama papa selalu berantem." Sedih sekali. Dari Siantar. "Papa dan mama saya masih hidup, sudah tua 60 tahun lebih. Tapi luar biasanya mereka masih saja sering bertengkar. Bagaimana caranya saya untuk mengatakan kepada mereka? Minta hikmat Tuhan, nak, supaya Tuhan memberikan wibawa. Karena biasanya orang tua itu nggak mau dengar kalau anaknya ngomong." Pasti bisa, nak, ya. Oke, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara memulihkan hati anak-anak yang dipengaruhi oleh pertengkaran orang tuanya supaya tidak kepahitan? Gampang. Anak-anak yang disakiti oleh orang tuanya sampai kepahitan, maka orang tuanya adalah obat satu-satunya untuk anak-anak itu. Jadi, papa mama bertobatnya, ngaku salah, stop bertengkar, peluk anak-anak. Maka obatnya cuma itu. Ya Pak Purba, yang bisa menyembuhkan adalah orang tuanya. Tapi, kalau sampai waktu sekian orang tua nggak bisa, sebagai komunitas, sebagai gereja, mari kita mewakili orang tua untuk anak-anak dipulihkan. Maka itu lihat saudara, pengalaman kami suami istri, Tuhan pakai kami memulihkan banyak anak-anak. Jadi walaupun orang tua mereka belum akur sampai hari ini, tapi mereka melihat figur kami. Nah, ketika mereka lihat figur kami dan mereka panggil papa mama, mereka dipulihkan. Dan tidak sedikit setelah anak-anak dipulihkan lewat hidup kami suami istri, maka mereka bisa memulihkan orang tua mereka. Jadi itu. Ada lagi yang lain? Ya. Tapi kan dalam hubungan suami istri, Papi pernah mengalami pertengkaran nggak? Oh, pernah. Pernah. Ngatasinya gimana? Nah, ngatasinya, maka itu karena kami tinggal serumah dengan anak-anak. Kalau kami bertengkar, mereka dengar. Nah, begitu mereka dengar kami bertengkar, selesai, kami panggil anak-anak yang dengar itu. "Kalian tadi dengar toh? Kami bertengkar." Nah, kami jelaskan kenapa kami bertengkar tadi. Kami cepat berdamai. Nah, kami jujur pada anak-anak, ini loh pertengkaran kami gara-gara ini. Dan tidak segan kami minta, sekarang kalian lihat ya, kami berjanji untuk tidak melakukan lagi. Sekarang tolong doakan papa mama. Ya, mereka doakan. Itu yang kami alami. Tapi ya puji Tuhan jarang sekali kok. Ya, tahun ini kami tahun 29 tahun menikah. Tanya anak-anak yang pernah tinggal serumah dengan kami. Jarang sekali kalau dibilang bertengkar itu. Karena kami sudah praktekkan saling mengampuni. Jelas ya, Ari? Ada lagi? Ya, Oke. Okay. Saya mau tanya ini Pak. Aduh, Kodat. Ya. Siap. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu. Sebenarnya anak-anak yang nakal, anak-anak yang banyak pola di luar, anak-anak yang terjerat narkoba dan lain-lain pergaulan yang tidak baik. Kalau menurut saya bukan karena pengaruh pergaulan, tetapi karena lingkungan keluarganya yang tidak sehat dan tidak harmonis. Itu pemikiran saya, karena saya pernah. Iya, betul Santo. Iya. Ya. Jadi sumbernya selalu dari rumah. Iya. Selalu dari rumah sumbernya. Anak-anak akan jadi baik atau tidak tergantung kita, papa mamanya. Karena kita ini sumbernya. Betul? Iya. Ya? Oke. Saya pengalaman dari tahun 80 sampai tahun 2000. Saya itu diberi tugas oleh pastor waktu itu untuk menjadi koordinator dan pembina anak-anak muda Katolik. Banyak masalah Pertanyaannya Pak Santo?
Iya, pertanyaannya langsung karena masih antri. Nah, ya. Saya mau tanya, bagaimana caranya kita mengatasi emosional kita di dalam suatu permasalahan? Itu sudah. Terima kasih. Oke. Ya, permasalahannya kembali kepada orang tuanya, dipulihkan. Kalau kita bisa memulihkan orang tuanya, ya berhasil. Seandainya orang tua sudah tidak ada, meninggal atau sudah cerai, maka kita yang mewakili mereka. Betul. Ya. Oke, tadi pertanyaannya Pak Santo, bagaimana mengatur emosional di dalam dirinya supaya tidak. Di diri orang tua atau diri anak-anak? Pak Santo, dalam Mike Ya, di mute. mic-nya ke Ya, dalam diri anak-anak atau dalam diri orang tua? umpama saya, karena suatu permasalahan timbul manusia, sebagai manusia biasa kan kadang timbul emosi. Nah, itu tadi. Tapi itu bagaimana mengatasi? Ya, yaitu tadi. Kita emosi karena kita tidak suka perbuatan orang lain. Nah, kalau kita tidak suka perbuatan orang lain, dan kita tadi sadar, aku juga bisa salah. Maka kita emosi itu salah. Kita juga sering salah. Iya. Maka itu selalu mengampuni. Selalu mengampuni. Gitu ya. Oke. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Ini ada pertanyaan. Apa yang harus dilakukan anak untuk kedepannya jika ada orang tua yang berpisah dan memutuskan untuk bercerai? Nah, coba anak-anak carikan orang yang dihormati oleh papa mamamu. Suruh datang jadi penengah. Mudah-mudahan bisa berhasil. Tapi kalau tidak berhasil orang tua tetap bercerai, anak-anak ampuni mereka. Ya udah, itu pilihan mereka. Tapi kalian janji ya besok kalau menikah jangan ada perceraian. Apa yang kalian lihat dari orang tua kalian sekarang, jangan membuat kalian untuk melakukan yang sama untuk anak-anak kalian nanti. Terima kasih. Berapa anak saya memberi kesaksian di Facebook ya. Saya dipulihkan dari kebencian terhadap orang tua yang melahirkan saya. Karena papa, ya, ada papa hebat menjadi papa saya di bumi. Puji Tuhan, anak yang dibuang dari kecil, ya. Ada kesaksian, ya. Tahun 2003, ya, saya dipeluk papa dan sejak itu hidupnya berubah. Puji Tuhan, tentang itu. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Saya anggap cukup untuk ini. Jadi saudara, mulai hari ini ayo kita hidup dalam kebenaran. Nah, saya memberikan kesaksian terakhir ini ya. Tentang 3 pertanyaan tadi. Satu hari ada anak-anak datang. Sering kok om, kami lihat papa mama makan bersama. Tapi saya lihat wajah anak ini kok seperti nggak puas. Sambil mereka masih ngomong, saya tanya, Roh Kudus saya harus tanya apa? Kan sudah jelas papa mamanya sering makan bersama. Tiba-tiba Roh Kudus tanya gini, coba tanyakan. Waktu kalian lihat papa mama sering makan bersama, itu terdengar suara apa? Saudara-saudara, kalau kita papa mama sering makan bersama, dan di meja makan itu anak-anak lihat kita bergurau, ya senang, wih anak-anak itu bahagia loh. Pokoknya gini loh saudara, kalau kita papa mama suka mengampuni, rajin mengampuni, selalu mengampuni, ada kebahagiaan. Kerja bersama, bereskan apa-apa itu enak. Nggak saling iri-irian. Betul tidak? Nggak saling dendam. Saling mengampuni itu indah. Anak-anak jawab, sepi om. Nah, kalau sampai papa mama sering makan bersama tapi nggak ada suara, itu kemunafikan. Tapi suatu saat ada om suara om. Tapi mukanya anak ini kok nggak enak. Roh Kudus suruh saya tanya lagi, coba kamu tanya. Yang mereka dengar suara apa? Jawabannya mengagetkan saya. Cuma suara sendok ketemu piring om. Tang ting tang ting. Saudara, anak-anak itu jujur. Maka itu papa mama, ayolah. Ciptakan surga di keluarga kita. Maka terang itu terbit. Kalau terang itu terbit atas kita, keluarga dan gereja, maka gereja dan keluarga jadi terang buat bangsa-bangsa. Haleluya. Maka itu ayo hari ini kita usir setan-setan dari rumah tangga kita.
Bukan dengan doa puasa, bukan dengan percikan minyak urapan, enggak. Tapi dengan saling mengampuni suami istri, berdamailah, senyumlah, tertawalah kepada pasangan kita. Jangan tertawa kepada tembok, awas kamu. Tertawa pada pasangan kita. Pasangan kita tersenyum kepada kita. Aduh, anak-anak bahagia sekali. Maka inilah kebenaran yang hari ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Surga ada di bumi, maka bumi jadi seperti surga. Amin ya. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Oke. Bagi yang lain ada pertanyaan, tolong kontak saya ya ke WA. Ya, tolong yang belum tahu nomor WA, yang di Facebook, yang di Instagram, tolong catatkan nomor yang bisa dikontak. Ya, karena waktu. Oke, ini anak-anak saya masih nunggu juga. Saya ada urusan dengan beberapa mereka yang sedang nunggu saya di sini. Begitu ya. Bahkan indah bukan, gampang bukan untuk menciptakan terang dan surga. Cuma saling mengampuni kok. Ya, tolong catatkan nomornya nomor papa ini di Facebook sudah ada yang tanya. Aduh, udah ada yang tanya lagi. Orang tua saya usia 70 lebih. Tapi mereka bersifat seperti anak kecil. Aduh Tuhan, tolong. Ya, kenapa orang tua yang sudah berumur lanjut hampir semua kembali seperti anak kecil ya? Karena banyak masalah lalu yang disimpankan itu. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita semua jadi pelaku firman.